Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses penulisan pesan bisnis dalam tahap perencanaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anggit Maharani, NIM 2019-12036, dari kelas Akuntansi Paralel semester 3, mata kuliah Komunikasi Bisnis. Sebelum kita beranjak, ada baiknya kita mengetahui dulu apa pengertian dari proses penulisan pesan bisnis. Pengertiannya yaitu suatu langkah strategis bagi pencapaian suatu organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor keberhasilan komunikasi. Proses penulisan bisnis sendiri ada 3, yaitu perencanaan, organisasi, dan revisi. Tujuan komunikasi bisnis sendiri ada dalam pengendalian homoniator dan partisipasi penerimaan, di mana grafik pengendalian homoniator dan partisipasi penerimaan ini berbanding terbalik, di mana pada saat pengendalian homoniator rendah, maka partisipasi penerimaannya akan tinggi, begitu pula sebaliknya. Pada tahap perencanaan, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah penentuan tujuan. Mengapa tujuan harus jelas? Keputusan untuk meneruskan pesan, keputusan untuk memusatkan isi pesan, dan keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan. Yang kedua yaitu analisis audiens. Setelah maksud dan tujuan disampaikan dengan baik, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis audiens. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis terhadap audiens yaitu mengembangkan profil audiens, memuaskan kebutuhan informasi audiens, dan memuaskan kebutuhan motivasional. Yang pertama, dalam mengembangkan profil audiens, kita harus menentukan ukuran dan komposisi audiens, siapa saja audiensnya, bagaimana reaksi audiens, lalu tingkat pemahaman audiens, serta hubungan komunikator dengan audiens. Yang kedua yaitu memuaskan kebutuhan informasi audiens. Temukan atau cari apa yang diinginkan oleh audiens. Antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. Berikan semua informasi yang dibutuhkan. Pastikan bahwa informasi yang diberikan adalah akurat dan tekankan ide-ide yang paling menarik bagi audiens. Yang terakhir yaitu memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Di sini kita menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan emosional dan pendekatan rasional. Selanjutnya nomor 3 yaitu menentukan ide pokok. Setiap pesan bisnis akan bermuara pada satu ide pokok. Ide pokok sendiri merupakan sesuatu yang menjadi pokok bahasan utama dalam menyampaikan pesan bisnis. Penentuan ide pokok memerlukan kreativitas dan pengalaman. Pendekatan yang dapat digunakan dalam menentukan ide pokok yaitu brainstorming, petunjuk atasan, dan kebiasaan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah seleksi saluran dan media. Pemilihan saluran dan media sebaiknya disesuaikan dengan sifat pesan, tingkat kerahasiaan, biaya pengiriman, formalitas, dan harapan penerima. Saluran komunikasi terdiri dari komunikasi lisan dan tertulis, yang masing-masingnya memiliki beberapa jenis media. Pertama yaitu saluran lisan terbaik. Biasanya paling banyak digunakan dalam bisnis komunikasi. Pesan yang disampaikan secara lisan merupakan pesan yang relatif sederhana dan mudah diterima, di mana penyampai menginginkan umpan balik langsung dari penerima, tidak memerlukan catatan permanen, dapat mengumpulkan pendengar dengan mudah dan ekonomis, serta ingin mendorong interaksi untuk memecahkan masalah atau mencapai keputusan. Kedua yaitu saluran tertulis terbaik. Pesan tertulis dapat berbentuk tulis tangan ataupun dengan bantuan media elektronik. Saluran komunikasi tertulis digunakan jika tidak diperlukan umpan balik secara langsung. Pesan terinci, kompleks, dan memerlukan perencanaan, membutuhkan catatan permanen yang dapat dibuktikan,
mencoba menjangkau penerima secara geografis, dan meminimalkan distorsi yang terjadi. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.